webinar Training of Export Regulation dengan narasumber Bapak Rosanto Dwi Handoyo. Saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, 19 sampai 19.30 WIB adalah registrasi atau absensi. Yang kedua, 19.30 sampai 19.35 WIB adalah pembukaan. Yang ketiga, 19.35 sampai 19.45 WIB adalah About Indonesia Direct. Yang keempat, 19.45 sampai 20.40 WIB adalah penyampaian materi. Yang kelima, 20.40 sampai 21.25 WIB adalah diskusi tanya jawab. Yang keenam, 21.25 sampai 21.30 WIB adalah penutupan. Acara selanjutnya, yakni penjelasan mengenai Indonesia Direct oleh Bapak Bib Muksen Asegaf. Kepada Bapak Bib Muksen Asegaf, kami persilahkan. Ya, baik, Mbak Janet, terima kasih. Bisa dengar suara saya ya? Iya, Pak. Ya, baik, makasih. Selamat malam untuk Pak Rosanto. Apa kabar Pak Rosanto? Selamat malam Pak Bib. Ya, Assalamualaikum baik-baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Terima Pak Bib? kasih. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Itu yang penting Pak Bib. Betul. Satu sehat. Betul. Sudah divaksin belum Pak? Alhamdulillah sudah Pak. Yang pertama tapi. Oh gitu ya? Ya sudah. Alhamdulillah. Yang pertama tapi yang pertama. Nanti ya. tanggal 30 yang kedua. Yang kedua berarti nanti 2 minggu lagi ya Pak ya? Ya betul. Baik. Baik, pertama-tama terima kasih untuk Pak Rosanto dulu yang udah menyempatkan untuk memberikan kembali materi-materi luar biasa untuk teman-teman di Indonesia Direct. Kali ini lebih luar biasa lagi karena pesertanya banyak yang milenial, Pak Ros. Jadi pendekatannya mungkin kalau Pak Ros sudah biasa ya sama mahasiswa-mahasiswa Pak Ros di kampus, ini mereka juga mau belajar tentang ekspor, jadi agak lebih khusus lagi. Dan namun peserta dari Indonesia Direct juga sendiri ada member-member kita yang UKM yang pada saat ini beberapa pernah ikut dengan pelatihan kita sebelumnya, namun ternyata pingin kepo ya Pak ya, pingin belajar lebih banyak lagi tentang materi-materi kali ini. Dan yang kedua tentunya pada saat ini memang Pak Ros dan lembaganya ini tampil dengan nama baru, begitu ya. Nah, pada saat ini namanya sudah ganti jadi Export Center, jadi benar-benar nanti kita fokus, kalau dulu fokusnya di free trade-nya Pak Ros ya, sekarang kita fokus di ekspornya. Jadi ada sedikit lebih sesuai fokus dengan apa yang saat ini sedang kita galakan bersama, yaitu membawa produk Indonesia ekspor, membawa produk Indonesia bisa ke luar negeri. Nah, pada pelatihan kali ini agak unik. Jadi uniknya adalah bahwa kita kemas dalam satu paket. Jadi paketnya adalah bahwa kita akan mengadakan webinar seperti ini yang didukung sepenuhnya oleh media partner kita dari TV Desa. Jadi acara ini juga diselenggarakan langsung via kanalnya TV Desa, via YouTube-nya, dan juga via kanal webinar mereka, Pak Ros. Jadi kami cukup menaruh respect sekali. Terima kasih banget untuk TV Desa yang berusaha juga menelurkan para eksportir yang memang menurut catatan kami itu memang sebagian besar produk kita itu memang berasal dari desa, Pak Ros ya, baik dari agriculture-nya maupun dari handicraft-nya, furniture-nya, semua kan pengrajinnya, apa-apanya semuanya memang kebanyakan dari situ. Jadi memang ini sebuah link dan match dengan apa yang kita lakukan pada saat ini. Nah, kemudian yang hal unik lainnya adalah bahwa yang paket yang kita adakan ini adalah berbentuk
kedua pendekatan yang berbeda. Karena kalau selama ini yang kita lakukan itu semata-mata hanya pelatihan yang pernah kita lakukan tahun sebelumnya ya dengan timnya Pak Ros di FDA pada tahun lalu, hanya semata-mata dalam bentuk webinar saja. Namun kali ini kita pendekatannya agak beda, kita melakukan yang kita sebut sebagai sinkronus dan asinkronus. Nah, sinkronus itu yang webinar ini, Pak Ros. Jadi kita lakukan secara langsung live seperti ini. Namun asinkronusnya itu akan kita putar lagi, termasuk rekaman ini. Akan ada rekamannya yang bisa diakses oleh teman-teman yang sudah mendaftar di Google Drive, mendaftar dalam pelatihan ini, akan bisa mengakses lagi materi-materi yang ada. Yang pertama itu. Yang kedua, kita juga akan memberikan materi-materi yang pernah kita putar sebelumnya dalam sebuah tema. Jadi tematiknya bagaimana nanti si tim, kami punya tim dari Training Materials, Mbak Erlin dan Mas Fuad, yang sudah hadir. Siapa Janet? Mbak Erlin apa Mas Fuad yang mau kasih sedikit penjelasan tentang paket asinkronus terutama? Coba Kak, kamu kontak siapa yang udah ready ya, biar kita sekaligus jelaskan ke para peserta. Jadi semata-mata kalau memang pada saat pelatihan nanti ternyata ada materi yang ingin diulang, belum paham dan ingin dilihat lagi, silakan. Kita akan upload di website dan Anda punya akses untuk melihat ke materi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya 3 materi yang memang tahun lalu itu sudah kita rekam, mulai dari materi fotografi, videografi, kalau saya nggak salah, dan juga materi-materi ekspor dari Pak Ros dan tim FTA tahun lalu, itu juga akan kita upload ulang, sehingga teman-teman peserta yang ada di sini bisa ikut melihat kembali, belajar kembali dari apa-apa yang akan disampaikan. Nah, jadi sekali lagi dari Indonesia Direct yang terakhir yang akan kita adakan pada saat ini adalah memang paket pelatihan seperti ini kita akan dorong terus sehingga harapan kita bahwa para UKM yang ikut dalam pelatihan ini maupun para milenial yang memang banyak sekali saat ini ikut dalam pelatihan yang kita adakan akan lebih mengetahui lebih jelas, lebih fokus tentang apa-apa yang akan dilakukan agar kita bisa jualan produk ke luar negeri, gampangannya gitu. Nah, pada kesempatan kali ini memang pembicaraannya lebih fokus di masalah regulasi. Saya tahu Pak Ros memang sangat menguasai sekali, terutama tentang hal-hal yang terkait dengan bilateral dan lain sebagainya. Nanti kita akan dengarkan bersama dari Pak Ros tentang itu. Nah, tapi sebelumnya si Erlin udah siap jelasin tentang materi-materi kita biar peserta lebih jelas lagi. Gimana Janet? Apa dia sudah bisa? Iya, halo Pak Bib. Ya, baik. Silakan Erlin, kamu jelasin sedikit tentang terutama kalau webinar sih kita semua sudah paham ya. Cuma materi yang asinkronus itu bagaimana? Coba kamu jelasin sedikit dan materinya apa saja. Silakan. Oh ya, sebelumnya selamat malam kepada semua peserta training pada malam ini. Di sini saya mau menjelaskan tentang pelatihan yang akan dilaksanakan. Seperti kita tahu, di sini kan kita lagi ada webinar, ini bisa disebut dengan pelatihan sinkronus begitu. Kemudian nanti akan diadakan pelatihan asinkronus. Nantinya itu berupa compile dari rekaman webinar yang ada. Untuk topik-topiknya itu seperti yang Bapak Ibu udah tahu, nanti materinya itu ada tentang finansial ekspor, terus itu ada teknik dan kontrak dagang, teknik negosiasi dan kontrak dagang, kemudian ada dari videografi gitu. Yeah. Sebelumnya itu nanti juga akan ada webinarnya terlebih dahulu, namun nanti akan kita kemas lagi menjadi
rekaman yang lebih enak untuk dilihat seperti itu, Bapak Ibu. Baik, berarti memang nanti ada bonus, semuanya tetap ada webinarnya dulu gitu ya, Mbak Erlin? Iya, sebelumnya nanti akan ada webinarnya dulu, nanti baru kita kemas lagi untuk rekamannya itu. Oke, baik. Jadi itu khusus untuk paket yang sekarang diambil oleh para peserta yang malam ini hadir ya, Mbak Erlin? Iya, betul. Oke, baik. Saya kira dari saya itu ya Mbak Janet, biar nggak terlalu lama ngambil waktunya Pak Rosanto, saya kembalikan lagi ke host. Silakan Mbak Janet. Baik Pak Bib, terima kasih Pak Bib untuk penjelasan mengenai Indonesia Direct. Acara selanjutnya yakni penyampaian materi oleh Bapak Rosanto Dwi Handoyo. Bapak Rosanto adalah lulusan S3 dari Universiti Kebangsaan Malaysia, jurusan School of Economics. Beliau sekarang bekerja sebagai tenaga ahli bidang implementasi hasil perjanjian perdagangan internasional FTA Center Surabaya. Kepada Itu Bapak dulu, Rosanto, itu dulu. Nanti Pak Rosanto biar merevisi, ya nggak apa-apa, nggak apa. Terus saja. Lanjut Mbak Janet. Kepada Bapak Rosanto Dwi Handoyo kami persilahkan. Terima kasih Pak Bib dan moderator Bu Janet, Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Bib selaku Ketua Indonesia Direct, Bapak Ibu semuanya, anggota Indonesia Direct yang alhamdulillah pada hari ini hadir. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dalam daring, dalam suasana yang sehat, dalam suasana yang baik, dan semoga kita bisa terus jaga kesehatan kita karena memang kesehatan sekarang memang sangat penting untuk kita jaga sampai kapanpun ya. Apalagi di masa pandemi ini belum ada obatnya, sehingga ya kita patut bersyukur kita bisa bertemu kembali pada suasana yang baik ini. Alhamdulillah pada pertemuan pada hari ini kami diminta oleh Indonesia Direct, dalam hal ini adalah Pak Bib, untuk menyampaikan terkait dengan materi di bidang saya. Saya ini seperti yang Pak Bib tadi sampaikan, memang dulu FTA Center, sekarang namanya Export Center, dan bidangnya juga masih sama Pak Bib, jadi cuma ganti baju saja. Cuma ganti baju, tapi tugasnya masih sama. Jadi saya ketambahan sekarang adalah tenaga, bukan dulu namanya tenaga ahli, sekarang namanya tenaga teknis ya, di bidang akses pasar dan implementasi perundingan perdagangan internasional. Mungkin pada kesempatan pada malam hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan apa yang menjadi tugas pokok yang saya sampaikan juga di Expo Center Surabaya ini juga. Jadi masih relevan dan harapannya memang Expo Center Surabaya ini bisa menjalin dengan berbagai banyak pihak, menjalin kerjasama, networking, dan dalam hal ini terutama juga dengan sebentar Pak Bib, ini saya ambil ini dulu, baterai saya running low ini. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Ya, dan alhamdulillah pada hari ini setelah sekian lama saya bisa diajak kembali oleh Pak Bib untuk menyampaikan terkait dengan materi jaga perdagangan dan juga mungkin akses pasar nanti yang mungkin bisa dimanfaatkan
oleh Bapak Ibu semua, ya, para pelaku usaha, para pelaku bisnis. Mungkin saya akan share screen saja. Oh, mohon diberi akses untuk share screen. Oh Pak Rosanto nggak bisa? Host disable participant screen sharing. Jadi saya masih belum diberi Sudah. Ya sudah, sekarang Ya. sudah. Jadi nanti karena ini banyak milenial, jadi saya langsung saja Pak Bib, mungkin kita akan menyampaikan terkait dengan fasilitasi pemerintah untuk mendorong ekspor dan juga beberapa website yang bisa dihubungi. Nanti silakan, ini kan milenial semua ya. Saya pikir ya. Karena ini milenial semua dan Pak Bib tadi juga menyampaikan ini juga disiarkan oleh TV Desa ya. Betul. Walaupun namanya desa, tetapi sudah kota ini. Pemikirannya sudah bukan kota lagi ya, global ya. Iya, betul. TV Desa yang berpemikiran global ya. Betul. Think globally ya, tapi act locally ya. Betul. Nah, harapannya seperti itu. Tadi Pak Bib juga sampaikan bahwa banyak potensi-potensi komoditas kita yang mungkin sangat besar potensinya, yang juga merupakan unggulan komoditas kita di desa-desa, di kampung-kampung gitu ya, yang bisa dieksplorasi lebih jauh lagi. Nah ini kesempatan mungkin sekarang tidak perlu produksi ya. Jadi sekarang kan di era milenial seperti sekarang mungkin seseorang itu tidak perlu harus punya barang, tidak perlu harus punya produksi, tapi juga bisa memanfaatkan sumber-sumber yang ada, komoditas yang ada, yang merupakan memang keunggulan komparatif di daerah tersebut, atau potensi yang ada di daerah tersebut yang bisa kita eksplorasi. Mungkin nanti arahnya ke sana ya. Ya. Baik Bapak Ibu, saya mungkin akan menyampaikan sedikit saja. Saya akan persingkat saja ya beberapa hal-hal yang ini karena kami adalah bagian dari pemerintah, kami juga menyampaikan terkait dengan misi dari pemerintah. Jadi memang sekarang harapannya Bapak Presiden itu ingin mendorong pertumbuhan ekonomi melalui salah satunya adalah ekspor, dan kita banyak membuka dengan beberapa pasar, bahkan hanya tradisional tapi juga non tradisional. Dikatakan tradisional itu kalau pasar tersebut adalah pasar yang merupakan negara tujuan utama ekspor ya, di Amerika, Cina, Jepang, Korea, kemudian Australia ya, Hong Kong, New Zealand, India, itu adalah negara-negara tradisional ya, termasuk Eropa ya. Tapi sekarang juga pemerintah mendorong beberapa perjanjian perdagangan bebas ya ke negara-negara yang non tradisional, negara-negara yang bukan menjadi negara tujuan utama selama ini ya. Tujuannya adalah mendiversifikasi pasar supaya kita bisa mendorong negara dengan pasar yang lebih luas lagi. Apalagi di era seperti sekarang ya, global supply chain ini makin berkembang. Saya tadi pagi ya, dari siang sampai sore tadi ke PT Integra, mungkin Pak Bib juga tahu ya, PT Integra ini juga salah satu perusahaan besar di bidang wooden furniture ya. Kami tadi ketemu dengan Pak Direkturnya langsung, dialog banyak ya. Jadi memang di era seperti sekarang ini global supply chain itu penting. Memang kita kayu banyak ya, tetapi kadang bahan baku penolong kita juga harus impor ya. Dan untuk skala masif yang besar seperti perusahaan-perusahaan seperti Integra, Pak juga tahu, nah itu kadang di kita belum ada yang bisa buat gitu, yang bisa dalam skala masif ya. Jadi kalau Integra itu kalau order itu bukan 1.000 2.000 tapi puluhan ribu pieces ya. Jadi puluhan ribu unit ya, sampai kadang 50.000, sehingga kadang tadi misalnya untuk urusan wastafel aja nyari sampai 10.000 pieces itu sulit sekali ya. Kalaupun ada mungkin harganya mahal.
Sementara kalau kita impor dari Cina, ternyata juga ada masalah terkait dengan bahan baku impor ya. Ini yang kemudian ternyata kita proteksi seperti wastafel itu kita proteksi tinggi sehingga harganya bisa lebih mahal kalau kita impor ya. Ini yang sekarang menjadi tren dunia sehingga kita tidak harus produksi sendiri ya. Nah, tapi juga kita bisa memanfaatkan produksi yang ada yang kita anggap bahwa itu adalah keunggulan yang memiliki keunggulan komoditas kita dibanding dengan negara lain yang nggak ada itu ya. Dan banyak sekali komoditas kita yang spesifik di kita ada tapi di negara lain tidak ada. Tapi kadang-kadang di dunia ini barangnya ada tapi banyak, tapi ternyata di negara lain harganya bisa lebih murah ya, kadang-kadang bisa jadi seperti itu ya. Nah, apalagi di revolusi industri seperti sekarang ya semuanya serba cepat. Nah, sekarang dituntut mungkin kadang ya e-commerce dan sebagainya itu bermunculan sehingga tidak perlu tidak perlu punya toko ya, cukup punya toko di e-commerce ya dan sebagainya. Nah, sekarang ancaman juga semakin besar, ada trade war, tapi trade war juga bisa menjadi peluang. Tadi kita juga banyak bicara dengan Integra itu, jadi dia banyak mengambil ceruknya Cina yang ada di Amerika. Begitu juga sekarang terjadi pandemi dan ini juga menjadi salah satu tantangan tersendiri. Nah, mengapa sih kita harus ekspor? Seperti yang disampaikan tadi, kita banyak sekali komoditas-komoditas tradisional di sekitar kita yang mungkin itu dari sisi supply dan demand mungkin berlebih ya. Demand-nya ada tapi supply-nya berlebihan sehingga itu kalau tidak kita ekspor maka itu akan busuk. Ya, bisa saja seperti itu. Nah, mungkin hal-hal seperti itu yang perlu kita ya sekarang ini tidak harus produksi, kita juga bisa trading ya barang-barang seperti ini. Rempah-rempah kita juga cukup banyak ya, ada karet, kopi, teh lada dan sebagainya. Apalagi di era seperti sekarang ya, kemarin itu mahasiswa saya baru saja ya ekspor teh juga ada ya, ekspor teh. Jadi walaupun masih mahasiswa, ada sudah ekspor teh ya. Kemarin juga ada yang ekspor kopi juga ya, dari Bondowoso dia anggota asosiasi kopi dari sana, dari Bondowoso itu. Bondowoso atau Situbondo saya lupa itu. Terus nyampaikan kemarin sebelum ujian skripsi itu nyampaikan, Pak saya sudah ekspor kopi katanya. Nah ini artinya memang di era seperti sekarang mahasiswa ataupun era milenial ataupun generasi Z ya sekarang punya banyak potensi untuk bisa dikembangkan ya. Jadi kalau kita bisa melihat peluang-peluang yang ada, apalagi di era website seperti sekarang, semua ini bisa terbuka lebar. Kemudian ekspor juga harapannya bisa mendorong laba kita bisa lebih optimal, ya diversifikasi pasar. Ya. Kalau kita ada kelebihan kapasitas, ya itu bisa jadi busuk. Ya, tapi kalau kita ekspor itu mungkin bisa lebih memberikan nilai tambah kepada kita. Nah, di dalam kebijakan perdagangan itu sendiri ya ada barang yang di dalam tata niaga ekspor itu pemerintah mengatur kegiatan perdagangan luar negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang ekspor impor ya. Ada barang yang memang bebas ekspor ya, yang hijau ya, istilahnya jalur hijau bebas siapa aja boleh bisa. Dan jumlahnya pun juga bisa sebanyak-banyaknya juga bisa, nggak ada masalah. Ada juga yang kategorinya barang dilarang oleh ekspor ya. Seperti sekarang barang minerba itu sekarang tidak boleh diekspor ya. Biji timah, pasir alam dan sebagainya. Kemudian ada barang yang dibatasi ekspornya ya. Batu bara, kemudian scrap logam dan sebagainya. Ya, sarang burung walet, kemudian kelapa sawit, kopi ya. Minyak bumi dan sebagainya ini juga barang yang dibatasi ekspornya. Nah,
sebagai bagian dari pemerintah, kita juga perlu menyampaikan bahwa pemerintah sudah berusaha membuka pasar ya ke banyak negara agar hambatan-hambatan perdagangan selama ini bisa terbuka ya, bisa lebih bebas ya. Dulu kita memasuki pasar negara lain cukup sulit ya, tarifnya juga bisa saja sangat tinggi ya, hambatan non tarifnya juga cukup besar. Tetapi kemudian sekarang pemerintah menjalin perdagangan bebas ya, free trade agreement dengan banyak negara. Tujuannya ya kita ingin penetrasi pasar masuk ke negara tersebut lebih besar. Tapi konsekuensinya apa? Ketika kita ingin negara lain pasarnya kita masuki, maka pasar di negara kita juga harus terbuka juga bagi negara yang kita ajak untuk mitra FDA kita, gitu ya. Jadi kalau kita misalnya seperti Cina ya, Cina itu produknya tarifnya itu bisa berkurang ya, karena memang tarif ini memang salah satu hambatan perdagangan. Kalau tarifnya tinggi tentunya harga barang juga lebih mahal ya. Dan ini juga akan mengurangi daya saing, competitiveness dan sebagainya. Sehingga harapannya dengan berkurangnya tarif, maka barang kita masuk ke negara tersebut bisa lebih kompetitif. Tapi di sisi lain negara kita juga bisa saja dibanjiri oleh barang-barang dari negara yang kita ada mitra FTA kita. Jadi ini juga salah satu dilema kita. Kita ingin negara lain kita masuki pasarnya, tapi justru kadang-kadang negara kita dimasuki oleh negara lain secara lebih besar lagi. Ya. Ini memang satu konsekuensi ya. Nah, negara mana saja sih yang kita sudah melakukan perdagangan bebas itu ya? Yang pertama adalah ASEAN ya. ASEAN itu semua 10 negara ASEAN itu adalah negara-negara yang kita bisa masuki ya dengan tarif yang hambatan perdagangan yang lebih bebas ya, tarifnya turun bahkan sudah mendekati 0% ya. Ya, jadi seperti Malaysia, Singapura, Thailand ya, Filipina, Vietnam, Myanmar, Kamboja dan sebagainya, dia adalah negara-negara yang dari waktu ke waktu, dan itu merupakan proses perjalanan panjang ya, ASEAN, kerjasama ASEAN yang sekarang tarifnya sudah turun. Kemudian Cina juga begitu. Kemudian Korea ya, bahkan sekarang kita ada Indonesia Korea CEPA ya, Indonesia Korea CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Ini salah satu perjanjian perjanjian ekonomi, bukan hanya di bidang perdagangan tetapi juga lebih luas lagi ya, bahkan investasi di sektor jasa, aliran modal dan keuangan ini sudah lebih luas lagi ya kalau dalam kerangka CEPA. Dan kita ada beberapa negara yang kita ada perjanjian dalam kerangka CEPA ya, misalnya Indonesia Australia CEPA ya. Indonesia Australia CEPA ini juga bukan hanya perdagangan tetapi juga jasa ya. Jasa itu ya termasuk misalnya kayak seperti ada liberalisasi di sektor jasa ya, ada transfer tenaga kerja ya, tapi yang skill labor ya, bukan yang unskilled labor, misalnya seperti itu. Kemudian dengan Korea baru-baru ini Indonesia Korea CEPA, kemudian dengan Jepang Indonesia Japan Economic Partnership Agreement ya, kemudian dengan Chili ya, Indonesia Chili Comprehensive Economic Partnership Agreement. Nah, negara-negara ini ya, kalau kita masuk ke sana, kalau barang-barang kita mau ekspor ke negara tersebut, ya kita harus memastikan bahwa barang-barang kita juga harus disertai dengan dokumen yang kita sebut sebagai dokumen COO ya, Certificate of Origin, atau sering kita sebut dalam bahasa Indonesia surat keterangan asal barang atau SKA. Ya, jadi untuk menunjukkan bahwa produk yang kita ekspor ke negara tersebut itu adalah produk yang memang dihasilkan di negara kita. Soalnya biasa saja terjadi transshipment ya. Produk itu tidak diproduksi di negara kita tetapi dari negara lain untuk diekspor ke negara yang ada mitra FTA dengan kita. Misalnya antara kita dengan Cina. Kita dengan Cina ada perjanjian perdagangan bebas yang namanya ACFTA, ASEAN China Free Trade Agreement. Kalau kita ekspor ke Cina, kemudian kita menyertakan dokumen COO-nya adalah COO ACFTA atau form ACFTA atau disebut dengan form E ya, form E atau form
ASEAN China Free Trade Agreement, maka barang kita masuk ke sana oleh bea cukai di sana akan langsung diidentifikasi, itu termasuk di dalam skema terjadinya perdagangan bebas ASEAN China Free Trade Agreement, dan memang itu dihasilkan di Indonesia, diproduksi di Indonesia, sehingga masuk ke China akan tarifnya sudah murah 0%, sehingga produk kita tentunya kalau tarifnya murah, buyer di sana, importer di sana juga bisa menjual barang dengan lebih murah, bisa lebih kompetitif, dan mungkin suatu saat buyernya akan repeat order lagi kepada kita. Nah ini berarti penting ya kalau kita ya memang kalau kita misalnya sudah ketemu dengan buyer, memang semua urusan kita serahkan kepada forwarder ya, biar forwarder yang menguruskan semuanya ya, mulai semua dokumen-dokumen ekspor kita biar diuruskan semua dokumen oleh forwarder. Mungkin juga nitip aja jangan sampai nanti forwarder lupa untuk menyertakan form COO, form ACFTA misalnya kalau kita ekspor ke Jepang, ke Cina. Kalau kita ekspor ke Jepang misalnya, itu bisa dalam menggunakan IJPA ya, Indonesia Jepang Economic Partnership Agreement. Jadi itu juga tarifnya sudah rendah. Kemudian kita dengan Pakistan, ya kita dengan Chili tadi saya sudah, kemudian kita dengan EFTA itu European ya, European Free Trade Association, ini negaranya hanya ada 4 ya, Liechtenstein ya, Liechtenstein, Swiss, Islandia, dan Islandia, Swiss, Liechtenstein ya. Itu negara-negara Eropanya. Jadi tidak semua Eropa, Inggris, Prancis, Jerman itu tidak ya, hanya negara ini saja. Kemudian kita dengan Afrika juga ada Indonesia, Mozambik, PTE. Nah, ini SKA preferensi yang kita kalau misalnya ekspor ke negara-negara tadi itu kita harus menyertakan form COO tersebut. Kalau tidak, maka produk kita dianggap bukan dihasilkan di Indonesia dan kita dianggap dari negara yang tidak ada mitra FTA-nya, dan sehingga masuk ke sana tentunya akan dikenakan tarif yang tinggi ya, sebagaimana tarif negara-negara lainnya masuk ke negara tersebut ya. Jadi kalau kita pakai ke ASEAN, ke Malaysia, Singapura, Thailand, kita menggunakan form D atau form A3 ya. A3 itu singkatan ya, ASEAN Trade in Good Agreement. Kemudian kalau kita ekspor ke Amerika kita dengan Amerika tidak ada perdagangan bebas, tetapi kalau kita masih diberi preferensi oleh Amerika ya, untuk produk-produk kita masuk ke Amerika dengan menyertakan form COO GSP ya, atau General System Preference, karena kita dianggap negara berkembang yang masih membutuhkan devisa untuk pembangunan, sehingga Amerika masih memberikan kesempatan kepada kita untuk ekspor ke Amerika dengan tarif yang lebih rendah ya. Nah ini menggunakan form A atau form GSP. Kemudian kalau Jepang tadi form IJPA, kalau ke Korea itu menggunakan form AK, atau sekarang ada Indonesia Korea CEPA ya, form IK CEPA. Kemudian kalau kita ke Australia, sekarang ada Indonesia Australia CEPA, form IA CEPA. Kalau kita ke Chili ada IC CEPA ya, dan sebagainya. Nah, untuk mendapatkan SK ini atau surat keterangan asal barang ini, nanti biasanya ya sudah diuruskan sama forwarder, itu semuanya biar dia yang ngurus biasanya semuanya ya. Itu syaratnya adalah dokumen pendukung ya untuk mendapatkan form COO, itu adalah BEP, BL, kemudian invoice, packing list, dan perhitungan struktur biaya. Nah, struktur biaya itu untuk menunjukkan bahwa memang produk itu dihasilkan di dalam negeri, bukan transshipment ya, bukan transshipment, artinya bukan lewat saja. Misalnya India dengan Cina itu tidak ada perdagangan bebas, tapi Indonesia dengan India ada perdagangan bebas, Indonesia dengan Cina juga ada perdagangan bebas. Nah, sehingga bisa saja misalnya India masuk ke Indonesia mampir sebentar ya kan, kemudian bisa diekspor ke Cina, dia tidak bisa mendapatkan tarif preferensi 0%. Nah, kalau seperti namanya transshipment, dan ini tidak akan mendapatkan instansi penerbit surat keterangan asal barang IPSKA ya, dalam hal ini biasanya di Sprindak provinsi masing-masing daerah itu tidak akan menerbitkan kalau memang produk itu dihasilkan bukan di daerah tersebut. Nah,
Baik Bapak Ibu, saya akan saya akan langsung saja bersingkat saja ya. Jadi kami harapkan nanti Bapak Ibu ini message juga dari Kementerian Perdagangan ya, Bapak Ibu semuanya kalau bisa memang bisa masuk ke mendaftarkan perusahaan Bapak Ibu di Export ya. Mungkin bentar. Saya akan ini Bapak Ibu ya, ini ada inaexport.id. Nanti kalau memang Bapak Ibu sudah ada legalitasnya, saya harapkan semuanya Bapak Ibu bisa mengurus legalitasnya. Kemudian Bapak Ibu bisa register ya di sini. Ini ada register ya. Nanti silakan Bapak Ibu klik ya. Di sini ada create account Indonesian Exporter. Kemudian nanti Bapak Ibu isi saja di sini database Bapak Ibu. Kemudian nanti Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi di email Bapak Ibu untuk kemudian Bapak Ibu lengkapi produk-produk Bapak Ibu semuanya. Nanti Bapak Ibu akan masuk ke dalam sistem inaexportnya Kementerian Perdagangan. Nah, nanti di sana akan ada beberapa mungkin saja inquiry atau buying inquiry ya, yang akan masuk ke notifikasi email Bapak Ibu kalau memang itu produknya sesuai dengan produk yang Bapak Ibu. Misalnya di sini kita lihat pada tanggal berapa ini? Pada tanggal 5 Maret ya. Misalnya pada tanggal 5 Maret ini ada ada buyer inquiry ya, ada plant oil, kemudian ada tanggal 4 Maret ini juga ada fiber yang dan sebagainya. Nah, ini bayarnya itu kita sembunyikan ya. Bayarnya itu kita sembunyikan. Nah, bayarnya nanti bisa kalau memang nanti produk Bapak Ibu sesuai dengan inquiry tersebut ya, maka nanti bayarnya akan bisa melihat dari profil Bapak Ibu semua. Jadi di sini nanti akan mendapatkan notifikasi, dan kalau memang misalnya ada buyer inquiry seperti ini, nanti mungkin bisa segera bisa dieksekusi ya kalau misalnya ada permintaan dari buyer seperti ini. Misalnya ini ada permintaan keripik ya dan sebagainya. Nah, ini adalah website resmi dari Kementerian Perdagangan, dan ini buyer inquiry ini adalah dari perwakilan kita, perwadak kita di luar negeri, baik ITPC ataupun atas perdagangan di luar negeri. Nah, kalau nanti ada buyer request, berarti nanti di sini juga ada. Kalau memang ingin ada buying request ya. Nah, ini nanti produk Bapak Ibu akan ada di katalog di dalam inaexport, sehingga ini sekarang sedang kita besarkan ya. Kita harapkan semua mitra Kementerian Perdagangan ya itu bisa mendaftarkan di dalam buyer inquiry ini. Kemudian selanjutnya di Kementerian Perdagangan Bapak Ibu ya, tadi kan kita nyampaikan kita ingin melihat peta hambatan tarif di luar negeri. Nah, ini di Kementerian Perdagangan ada exim.kemendak.go.id ya. Jadi kalau kita misalnya mau ekspor, ya Bapak Ibu mau ekspor kemana saja, misalnya ke Amerika, kemudian misalnya komoditasnya apa, bisa diklik aja di sini. Misalnya 940360 misalnya, ini adalah wooden furniture ya misalnya. Nah, ini berarti kalau kita ekspor ke Amerika dengan HS code ini ya, ini akan tarifnya adalah sebesar 0% ya. Nah, ini berarti tidak ada tarif, sehingga tentunya harga yang ada di sini sama dengan harga yang bisa masuk di Amerika dengan lebih bebas ya. Ini untuk melihat tarif ya. Kemudian pemerintah juga punya
sistem informasi regulasi teknis dan persyaratan mutu. Jadi di beberapa negara terpilih, tidak semua negara Bapak Ibu ya, ini ada apa namanya beberapa negara tujuan, dan produk Bapak Ibu bisa bisa lihat di negara tujuan itu sistem regulasi teknis seperti apa sih, prosedurnya seperti apa, termasuk misalnya terkait dengan persyaratan mutu dan lain sebagainya, itu bisa di sini. Tapi Bapak Ibu juga harus registrasi terlebih dahulu ya untuk bisa mendapatkan ini. Nanti ini ada beberapa negara, ada Uni Eropa, Tiongkok, Amerika, Korea Selatan dan lain sebagainya. Kemudian nah ini juga ada Inatrade ya Bapak Ibu ya, Inatrade. Nah, Inatrade ini terkait dengan regulasi ataupun perizinan yang ada di ekspor dan impor. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu sudah punya legalitas, nanti Bapak Ibu bisa registrasi di sini ya untuk memastikan bahwa Bapak Ibu sudah terdaftar di Inatrade. Nah, kemudian kalau misalnya Bapak Ibu misalnya ingin melihat peluang pasar ya, misalnya kita ingin misalnya Bapak Ibu ingin melihat peluang pasar ada di negara mana, produknya bisa apa saja ya. Misalnya Bapak Ibu ingin di sekitar Bapak Ibu ada misalnya jahe ya. Jahe di tempat saya berlebihan ya misalnya. Kita ingin tahu negara mana sih yang kira-kira membutuhkan pangsa pasar di jahe ya. Kita lihat aja jahe itu ginger ya misalnya. Nah, misalnya kita pakai kode ini ya 091010 ya, ginger. Kemudian nanti klik aja di sini ya. Ini di Trade Map ya, ini di Trade Map ya, International Trade Center ya. Ya, misalnya ini ginger ya. Oh, maaf, ini bukan eksportir ya, impor. Nah, ini ginger ya. Ginger itu apa? Jahe ya. Jahe baik yang dihancurkan neither crush or nor ground ya. Jadi yang yang bubuk ataupun yang yang masih masih mentah ya, masih utuh begitu. Nah, kita pengen lihat Bapak Ibu kemana sih saya harus ekspor kira-kira gitu ya. Saya punya ini potensinya berapa gitu ya. Nah, di sini ada informasi terkait dengan itu. Negara yang paling banyak impor jahe ya, kita lihat di sini adalah Amerika ya. Amerika itu impor jahe sampai 112 juta ya. Ini dalam ribuan sehingga 112 juta US dollar. Jadi cukup besar ya. Amerika itu mengimpor produk jahe ini. Kemudian diikuti seperti Netherlands ya, berarti Belanda, Jepang dan lain sebagainya. Nah, di sini ada di kolom kedua ini ada trade balance. Ya. Trade balance ini adalah neraca perdagangan. Neraca perdagangan ini maksudnya ekspor dikurangi impor. Yang sebelah kiri tadi adalah impor ya. Nah, kalau neraca perdagangannya defisit ya, tandanya merah seperti itu, berarti antara ekspor dengan impornya lebih banyak impornya. Ya, jadi ini salah satu potensi pasar kita ya. Jadi kalau kita mau ekspor barang, carilah
negara ya yang apa namanya neraca perdagangannya defisit ya untuk barang tersebut. Nah, kalau neraca perdagangannya defisit berarti kan potensinya besar ya. Kalau defisitnya besar berarti kan juga dia mengimpornya juga cukup besar. Nah, mungkin saja pemain-pemain di situ juga cukup banyak ya. Bayar-bayarnya juga bisa cukup banyak. Kemudian nanti, nah misalnya seperti ini. Yang kedua adalah Belanda. Nah, Belanda itu impor sekitar 89 juta US dollar. Tapi neraca perdagangannya surplus. Artinya apa? Walaupun dia impornya besar, tapi dia juga ekspornya besar. Berarti gingernya diolah lagi ya menjadi sesuatu. Misalnya dulu dia beli yang mentah, kemudian menjadi bubuk atau apa, sehingga dia bisa ekspor yang lebih besar lagi dan seterusnya. Kita lihat di sini yang tandanya merah berarti di situ adalah neraca perdagangannya defisit. Nah, kemudian kita lihat di sini ada quantity, ya, quantity-nya itu satuannya dalam ton ya. Nah, sehingga kita bisa hitung berapa besarnya unit value. Unit value ini maksudnya harganya. Kalau nilai yang diimpor dibagi dengan jumlah barang, volume barang yang diimpor, berarti itu adalah harga per unitnya. Jadi kalau kita lihat di Amerika ini harga untuk ginger itu ya, untuk per tonnya sama dengan $1.300 per ton gitu ya. Kalau dikalikan 1.500 misalnya, berarti sekitar berapa? Sekitar 22.000 ya. 22.000 per kilo ya. Atau 22 juta per ton ya, atau 22.000 per kilo. Nah, nanti silakan nanti Bapak Ibu bisa survei sendiri di tempat Bapak Ibu ya kan. Kalau misalnya Bapak Ibu pengen nyari, oh saya tuh mau ini ada barang di tempat saya banyak gitu ya. Jahe juga cukup banyak. Kira-kira harga di luar negeri berapa sih? Nah, jadi seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini ternyata harga jahe di luar negeri itu sekitar 22.000 sampai mungkin 25.000 ya. 1.400 US dollar per ton. Berarti $1,4 per kilo kan gitu ya. Nanti tinggal dicari saja negara-negara mana yang kira-kira kalau misalnya di tempat Bapak Ibu misalnya ternyata harga jahe misalnya 20.000 misalnya. Oh, berarti ini masih nyucuk gitu ya, masih sesuai. Tapi kalau misalnya harga jahe sudah 100.000 ya ini sudah nggak mungkin ya. Berarti ini sudah terlalu harga di pasar sendiri sudah terlalu mahal ya. Sehingga kalau diekspor ya pasti kalah ya. Nah, ini juga bisa menjadi perbandingan tadi. Kalau misalnya kita lihat barang-barang di sekitar kita ya, apa saja ya bisa kita bisa kita lihat mana yang bisa kita punya peluang untuk bisa kita ekspor. Kemudian nanti ini kita lihat di sebelah kanan lagi ini adalah ada kolom average tarif ya, average tarif applied by country. Nah, kita lihat di sini negara tersebut itu mengimplementasikan tarif berapa. Jadi tarif ini juga karena barangnya itu biasanya kalau komoditas itu kan barangnya juga seragam ya. Kalau namanya jahe ya sama semua jahe ya begitu. Nah, kita lihat negara yang jahenya tarifnya rendah ya berarti itu kemungkinannya juga peluang pasarnya juga cukup bagus ya. Kita misalnya lihat di Jepang 1,7% ya. Tapi kita juga ada Indonesia-Jepang ya. Indonesia-Jepang Economic Agreement. Jadi ini adalah kepada negara-negara secara umum ya. Jepang itu melakukan siapapun yang impor jahe ke Jepang dikenakan tarif sebesar 1,7%. Ini kalau tidak ada perjanjian perdagangan bebas. Nah, kemungkinan kalau ada perjanjian perdagangan Indonesia-Jepang, kalau kita ekspor ke Jepang ya, kemudian menggunakan form COO, IJPA itu ya, maka ini akan mungkin bisa 0%. Nah, ini juga bisa masuk ke negara tersebut. Tapi kalau kita lihat misalnya seperti Pakistan ya, Pakistan itu impornya juga cukup tinggi, 83 juta US dollar itu ya. Kemudian tarifnya di sini kita lihat sebesar 15% ya. Ini juga tarifnya juga di Pakistan sangat tinggi. Tapi Pakistan dengan Indonesia itu juga ada perjanjian bebas yang namanya Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement. Nah, ini juga mungkin kalau di negara lain dikenakan tarif sebesar 15% di Indonesia. Nanti kita lihat aja tadi di exit.kemendak.go.id dilihat di situ untuk komoditas HS code ini berapa tarifnya, itu bisa kita lihat di situ. Nah,
itu cara kita ya ingin melihat peluang-peluang pasar yang ada, dan beberapa peluang-peluang pasar yang lain bisa Bapak Ibu lihat sendiri ya. Semakin besar ya value-nya bisa kita lihat, dan juga harganya juga bisa kita lihat. Nah, kita lihat sepertinya di Rusia ini harga jahe mahal ya. Di Jerman juga cukup mahal ya, 2.300 US dollar, kemudian di Rusia 2.100 US dollar, di Maroko 2.000 dolar. Ini beberapa peluang-peluang pasar kita yang bisa kita masuki. Nah, kemudian Bapak Ibu juga pengen tahu, oke lah sekarang sudah tahu negaranya ya, kita sekarang klik perusahaannya, buyernya. Buyernya mana sih untuk produk-produk itu ya, Bapak Ibu bisa lihat aja di sini. Ginger ini ada ginger ya, ada ginger. Ini yang sebelah kanan ini, kolom yang sebelah kedua ini adalah jumlah perusahaan yang termasuk di dalam kategori tersebut ya. Misalnya kita lihat untuk ginger ini ada berapa ini? 25 perusahaan. Coba aja kita lihat, klik ya di sini. Nah, di sini kita lihat ada perusahaan ya, nama perusahaan di sebelah kiri, company name, ini adalah nama-nama perusahaan gitu ya. Kemudian di kolom sebelah kanannya lagi itu ada number of product of service kategori kredit, artinya barang yang diperdagangkan. Kemudian sebelah kanannya lagi ada number of employees, jumlah tenaga kerja, bahkan ada ya. Jadi perusahaan-perusahaan itu, buyer itu, importer itu mempekerjakan berapa pekerja, itu ada informasinya, sehingga harapannya biasanya kalau pekerjaannya semakin besar ya tentunya skala buyernya juga cukup besar ya. Kemudian negaranya juga ada, kemudian kotanya juga ada, dan di sebelah kanan sendiri ada websitenya ya, ada websitenya. Jadi kalau misalnya nanti mau menghubungi buyernya, ya silakan saja, nanti tinggal dibuka saja. Misalnya Bapak Ibu mau melihat misalnya untuk misalnya ingin melihat Jepang ya, ini di Jepang ini ada Manaka Corporation ya, di sini ada di sini nggak bisa annotate ya. Kalau di sini ada Manaka Corporation ya, kita klik aja di sini ya, manaka.co. Nah, ini kita sudah masuk ke websitenya. Nah, memang kalau Jepang berarti bahasanya bahasa Jepang ya. Tapi saya nggak tahu, biasanya ada bahasa Inggrisnya juga. Nah, ini ada mail juga ya, di sini nanti Bapak Ibu bisa lakukan coba saja ya melakukan quotation atau penawaran kepada perusahaan tersebut ya. Atau misalnya yang lainnya ya, misalnya ini misalnya anggaplah di Ceko ya, kita lihat di sini. Yang bahasa Inggris apa ya? Yang bahasanya bahasa Inggris itu ini ya, ini kadang-kadang websitenya itu pakai bahasa ini ya. Nah, tapi itu nanti keahlian dari Bapak Ibu untuk eksplorasi lebih jauh, Bapak Ibu ya. Semuanya nanti bisa dieksplorasi lebih jauh. Mungkin ya produk-produk yang lain banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya mau food processing juga bisa, yang penting kita tahu kode HS code-nya gitu ya. HS code-nya nanti Bapak Ibu ketahui dulu, nanti kemudian Bapak Ibu bisa mencari di tadi itu tinggal dicari HS code-nya. Mungkin dari saya itu dulu Pak Habib. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Mbak Janet, dilanjutkan mungkin sesi tanya jawab. Ada beberapa yang udah tanya soalnya, kok yang dijelasin cuma jahe, minta contoh-contoh lain, tapi ya nanti kita masuk di sesi tanya jawab aja. Silakan Mbak Janet. Terima kasih Pak Rosanto untuk penyampaian materinya. Acara selanjutnya yaitu diskusi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Sebelumnya sudah ada pertanyaan Pak dari Ibu Sri Yuliastuti. Pak Rosan, contohnya produk jadi dong, jangan jahe atau bumbu atau spices. Baik, terima kasih pertanyaan dari Bu Sri Yuliastuti ya.
Nah, ya sekarang tinggal apa aja. Misalnya Ibu mau apa produknya apa misalnya. Selain apa namanya? Ya kalau nggak, soalnya gini, kalau produknya produk seperti rempah-rempah seperti itu kan artinya barangnya sejenis ya. Jadi kita bisa tahu berapa sih apa satuan per unit value-nya. Tapi kalau misalnya barangnya itu barang jadi dan campurannya juga banyak, itu kadang-kadang memang setiap produk itu memiliki apa namanya, karakteristik masing-masing dan setiap produsen berhak menentukan harganya sendiri-sendiri dan itu sangat beragam ya. Namanya produk olahan itu kan bisa sangat beragam, misalnya kayak keripik juga macam-macam ya, keripik singkong, keripik kentang dan sebagainya itu juga macam-macam. Tapi pada dasarnya informasi di sana bisa digunakan untuk melihat itu. Silakan aja kalau memang itu kan tadi apa namanya contoh saja ya. Nanti yang lain-lainnya bisa apa namanya berkreasi sendiri dengan apa namanya mencari yang lain-lainnya. Mungkin Bu Yuli, monggo produknya Bu Yuli apa? Bu Sri Yuli. Selamat malam Pak. Produk saya sih rendang Pak. Oh oke. Rendang Ya, Pak. untuk Terus dibawa ke luar negeri mungkin yang pasti itu mungkin bumbu rendang ya. Tapi maksud saya kan ya kalau kadang-kadang kan dengan hanya apa namanya contohnya dengan bahan baku seperti itu kan kayaknya bagus banget gitu loh. Kita kan pengen tahu yang asli, yang kalau produk jadi atau barang jadi itu bagaimana untuk, atau katakanlah kerupuk lah Pak, yang paling gampang ya kalau bisa sih bumbu rendang sih, terus terang sih. Begitu aja. Oke, bumbu rendang ya Bu ya, bumbu rendang. Oke. Bumbu rendang berarti rendangnya ya atau bumbunya ya? Bumbunya Pak, karena kan kalau rendangnya kan sebagian tidak bisa, kayak Amerika kan tidak bisa masuk. ya betul. Ya, ini sekalian praktek aja, kita cari bumbu rendang, bahasa Inggrisnya apa dulu kan, mulai dari situ ya Pak Ros. Iya, kadang-kadang nyari HS itu juga perlu teknik tersendiri ya. Selama ini kan kabarnya bumbu rendang belum ada yang dari Indonesia nih Pak. Adanya dari apa? Dari Malaysia atau dari mana gitu Pak. Iya, betul. Ibu sudah pernah cari HS code-nya bumbu rendang? Ada. Oh iya. Berapa Bu? Tunggu Pak, baru aja tadi saya baru cari-cari. Sebentar. Di mana ini? Bumbu rendang 21 9019. 9019. Iya. Bentar, saya tak balik ke tadi. Berapa Bu? 21 03 21 ya Bu? 390 Pak. 21 03 03 90. Ya. Preparation for sauces ya. Iya. Bentar Bu, 21 30. 03 apa 30 ya? Iya Pak. Apa Bu? 2103 Pak. 210390. Ditulis di chat aja Bu.
Bentar. Oke. Ya. Nah, ini 210390 ya. Ya. Nah, ini preparation for sausage, jadi ini memang banyak juga yang masuk di dalamnya ya. Mungkin bukan hanya spesifik bumbu rendang ya, tapi banyak yang termasuk di dalam kategorinya di situ. Nah, di sini memang ya sama Bu ya. Amerika, kemudian Inggris, Kanada dan sebagainya. Nanti kita coba lihat apa namanya. Oke. Nah, ini di dalam apa kode HS tadi itu produk kategorinya juga lumayan apa namanya? Lumayan banyak ya apa namanya variasi ininya. Coba yang saus Pak, yang saus Pak. Yang mana? Saus organik saus tapi tidak organik ya? tidak organik ya Bu ya. Ibu kan bukan organik kan? Bukan. Atau ini Pak kondimen yang keempat Pak. Kondimen. Ya. Kondimen. Ya, boleh yang antara saus dengan dressing. Ya, kondimen and sauces ya. Ya, ya. Nah, ini namanya ini cukup banyak Bu kalau di sini Bu. Ada berapa tadi? 400-an ya. 400-an. Nanti kalau mau ini tadi kan bisa dilihat apa namanya tarifnya ya yang kira-kira apa namanya rendah itu bisa dilihat. Saya tadi nggak terlalu melihat tarifnya. Ini ada beberapa negara yang ini diurutkan apa namanya berdasarkan abjad company name-nya ya Bu ya. Tapi kalau misalnya nanti mau nyari apa terserah. Misalnya di sini ada Denmark ya, itu saja nanti Ibu bisa pilih sendiri aja yang lainnya. Di situ oke lah misalnya apa ini Denmark ya. Entah ini kok nah ini Bu, misalnya seperti ini. Tapi memang bahasanya bahasa sana ya Bu. Kalau memang ada yang bahasa Inggris berarti bisa di lah. Nah ini misalnya seperti ini. Nah, nanti bisa di apa namanya? Nah ini kan ada di bawah ini kan ada mail ya. Nah, Ibu bisa melakukan quotation penawaran kepada apa namanya perusahaan tersebut ya. Tapi ini kadang-kadang ini apa ini? Spice Company ya, Spice. Ya masih ada hubungannya dengan bumbu-bumbuan lah. Ya tapi memang apa namanya sangat general ya. Tadi kan karena produknya juga kondimen dan saus itu mungkin tidak spesifik ke apa ke rendang ya. Kalau mungkin di sini apa bumbu rendang ya, bumbu rendang. Bumbu rendang. Oh ya ini ada yang bumbu rendang diekspor ke Singapura, Belanda, Taiwan ya. Oke. Nah ini kita lihat 210390 ya. Bumbu rendang misalnya ini kita lihat Singapura. Ini apa importirnya ini. Nah, ini alamatnya ya. Kalau ini apa nih? Taiwan, Indofood bumbu rendang. Nilai FOB-nya 1000 ini. Di sini importirnya JS Group Asian Commodities. Nah, nanti Ibu bisa carilah. Ini JS Group, tadi diketik aja di Google. JS Group Asian Commodities ini yang sudah impor bumbu rendang ini Bu. Iya. Tapi Indofood ya.
Indofood bumbu rendang. Nanti tinggal dicari aja. Ini Indofood bumbu rendang. Tapi saingannya Indofood ya. Indofood kan udah besar ya. Jadi mungkin ini juga permintaan kadang-kadang standarisasi dan sertifikasi produk makanan itu juga di negara-negara yang pendapatan per kapitanya tinggi juga menuntut juga cukup ini ya, juga cukup besar ya. Tapi paling tidak sebagai sampel dulu mungkin nggak apa-apa. Ini kan artinya ini kan sudah pernah impor ya, impor bumbu rendang gitu ya dari Indonesia ke Taiwan. Ini mungkin dari untuk memenuhi apa? Banyak juga TKI-TKI kita yang ada di Taiwan ya, bisa untuk memenuhi ke sana ya. Jadi mungkin ini permintaannya juga cukup besar ya di sana juga ya. Ini bisa menjadi apa? Pintu masuk juga ya. Atau yang lain-lainnya. Tadi juga ada lagi misalnya bumbu rendang ke Korea ya. Ini Korean ini juga ada ya, ke Korea juga ada ini. Korean Air Catering Center di sini ya, ini eksportirnya Sarimunik Mandiri dan sebagainya, bumbu rendang ya, beef rendang seasoning ya. Ini juga mungkin biasanya juga untuk apa namanya memenuhi ya mungkin penduduk orang Indonesia yang di sana. Jadi biasanya ya karena rendang itu ya khas kita ya, yang apa yang menikmati biasanya orang Indonesia dulu lah gitu kan, orang Indonesia dulu yang bisa masuk ke sana. Mungkin itu Bu, yang lain-lainnya bisa Agak kelihatan sekarang Pak, karena kita kan banyaknya sekarang kan digalakannya kan produk jadi nih Pak. Kalau ya betul. Kalau ceritanya jahe jadi kan ya balik lagi deh kita. Iya ya. Ya cuma kan kadang-kadang kalau produk jadi itu kan juga persyaratannya kan juga cukup banyak ya Bu ya, kadang-kadang ya. Harus apa namanya, harus Badan POM. Ya alhamdulillah juga, kalau produk saya sih sudah HACCP Pak. Oh udah HACCP ya Bu. Oh, ya sudah kalau ya. Oh sudah, berarti sudah bagus Bu. Ya mungkin bisa dihubungin lah Bu, ini coba ya. Apa namanya? Kalau di Amerika ini Indofood instan di sini bumbu rendang. Nah ini $15.000 FOB-nya. Nah ini ada Empire International Food Corp. Ya, itu mungkin bisa juga. Indofood sendiri. Ya ini Indofood ya. Ya gitu Bu. Apa namanya? Ya sekarang sih apa namanya instrumennya kan banyak ya. Kita bisa search di banyak website dan sebagainya, itu bisa Ibu bisa eksplorasi sendirilah. Iya Pak, terima kasih Pak Rosan. Ya. Oke, terima kasih Bu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Maya Angela. Assalamualaikum, selamat malam Pak. Saya mau bertanya, bagaimanakah cara atau kiat-kiat atau kisi-kisi agar kita bisa menjadi seorang eksportir yang dianggap berhasil, dan bagaimana membuka relasi terhadap orang-orang yang sudah berpengalaman? Ya, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tentunya kita gunakan semua instrumen yang ada ya Bu ya, di apa namanya, kita di export center ini juga memberikan konseling layanan kepada para pelaku bisnis, pelaku ekonomi, siapapun yang ingin tanya terkait dengan ekspor. Kami ada beberapa tenaga ahli yang memang sudah expert di dalamnya. Ada Pak Hindra di situ sebagai tenaga di bidang prosedur ekspor gitu ya. Kemudian ada Pak Reza sebagai tenaga di bidang promosi, ada Pak Adi sebagai standarisasi, dan juga saya juga sebagai standarisasi peluang pasar, akses pasar, dan implementasi perdagangan bebas ya. Nah, kita ini sendiri juga merupakan perwakilan dari Kementerian Perdagangan ya. Jadi semacam ITPC tapi di dalam negeri ya. Kalau ITPC di luar negeri itu sebagai marketing kita di luar negeri,
sebagai penjembatan kita di luar negeri, sebagai agen-agen pemasar kita di luar negeri. Nah, di sini kami juga berfungsi sebagai penangkap, ya, artinya apa namanya, ya demand-demand di luar negeri, permintaan-permintaan di luar negeri apa yang kita tangkap, kemudian kita juga bisa mencari apa namanya, produsen-produsen ataupun pelaku usaha yang bisa menangkap buyer inquiry dari luar negeri tersebut. Dan juga kita juga sebagai penjembatan, ya, sebagai penjembatan kita apa namanya, kepada siapa saja yang kita bisa sambungan dengan ITBC kita di luar negeri. Ini beberapa apa namanya, beberapa cara kita untuk melingkan antara ITBC di luar negeri dengan kita di dalam negeri. Nah, ada banyak cara ya sebetulnya untuk menjadi eksportir handal. Strategi kita juga paling tidak Bapak Ibu punya, ya secara legalitas harus punya ya, paling tidak punya NIB gitu ya, paling tidak CV ya, atau PT syukur-syukur gitu ya, paling tidak CV, kemudian legalitas juga sudah sempurna sampai dengan NIB. Kami ini juga salah satu perwakilan dari pemerintah yang mendorong siapa saja pelaku bisnis, pelaku ekonomi agar memiliki legalitas yang sempurna, sehingga ini juga bisa mendorong program pemerintah gitu ya. Kemudian setelah itu kalau bisa sebagai eksportir kadang-kadang bagaimana kita mendapatkan kepercayaan dari buyer, itu yang paling penting. Kadang-kadang untuk meyakinkan buyer itu kita butuh banyak instrumen gitu ya. Yang pertama ya tentunya product knowledge kita harus jelas gitu ya. Kita harus punya website yang baik yang bisa menjelaskan tentang produk-produk kita gitu ya. Apa saja di situ harus ya syukur-syukur website gitu ya. Kalaupun tidak ya paling tidak media sosial lah ya yang ada itu yang bisa digunakan untuk menggambarkan bahwa kita memang memiliki produk knowledge tersebut gitu ya. Jadi mulai dari prosesnya kalau bisa kita gambarkan di dalam website kita, kemudian bagaimana pemasaran kita selama ini seperti apa gitu ya. Nah, ini karena memang buyer itu kadang ingin meyakinkan kita seberapa besar mereka misalnya ingin mencari informasi terkait dengan produk-produk kita gitu ya. Jadi kita kadang-kadang ketika menawarkan kepada buyer gitu ya, kita cukup menyuruh mereka untuk membuka website kita gitu ya. Dan di situ website kita sudah lengkap. Jadi kita tidak perlu ngomong terlalu banyak, kita tidak perlu ngomong di email terlalu banyak gitu ya di era seperti sekarang ini. Kemudian nanti juga Bapak Ibu juga kita harapkan sekarang di era seperti sekarang ini 4.0 ada e-commerce dan sebagainya, itu Bapak Ibu bisa menawarkan produk Bapak Ibu di e-commerce internasional ya. Kalau di Alibaba mungkin mahal ya, di sana biayanya juga cukup besar ya. Mungkin bisa yang lain-lainnya banyak sekali ya, ada TradeKey, EC21 dan lain sebagainya. Nah, Pak Hindra salah satu tenaga ahli kita juga yang sering dapat order dari e-commerce ya, e-commerce yang ada ya. Ini juga salah satu bentuk kita untuk memasarkan produk kita ke luar negeri. Tapi juga pastikan Bapak Ibu punya produk yang baik ya. Jangan sampai produk Bapak Ibu sendiri juga ya diharapkan bagi siapapun lah, buyer itu tentunya ingin mendapatkan produk yang berkualitas, yang baik ya. Tadi Ibu, kalau Bu siapa tadi namanya, Bu Sri Yuliastuti tadi ya, saya senang sekali Bu Sri Yuliastuti ini juga sudah sudah memiliki sertifikasi ya, artinya hak HACCP dan sebagainya. Ini artinya sudah berproses ya. Artinya untuk mendapatkan HACCP itu juga tidak mudah. Ya, itu prosesnya juga saya pikir panjang, tidak mungkin sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, tapi juga melalui proses yang panjang karena ada standarisasi yang harus ditentukan, harus diberlakukan ketika seseorang untuk mendapatkan HACCP itu tadi. Apalagi kalau misalnya di negara-negara maju ya, negara-negara yang pendapatan per kapitanya besar, ya tentunya mereka juga menuntut adanya produk yang higienis ya, yang berkualitas, bahkan kadang-kadang
standarisasinya juga cukup tinggi ya. Kemarin ada beberapa pengusaha yang ada food processing ya, waktu itu pengolahan ikan itu ada dalam bentuk nugget, bakso ya dan sebagainya, itu diekspor ke ke Korea ya. Di sana itu bayarnya udah datang, udah lihat produksinya, udah serius ya, memang dia juga sudah suka dengan barangnya itu ya. Dan diekspor ke Korea dengan menggunakan pesawat itu ya, 1 ton lebih itu ya. Ternyata sampai di sana di Bea Cukai sana, FDA Food and Drug Authority-nya Korea, ternyata ada kadar zat pewarnanya itu ternyata melebihi zat pewarna yang ditentukan oleh Korea itu ya. Nah itu ternyata akhirnya ditahan di sana dan harus zat pewarnanya itu ya harus natural ya, harus alami ya. Ini yang kemudian menjadi masalah juga kemarin seperti itu. Nah, kadang-kadang seperti itu. Jadi strategi pilihan negara mana yang kita mau tuju itu juga menjadi kalau kita masih belum terlalu besar gitu ya, perusahaan kita belum terlalu besar ya, kita bisa memilih negara yang mungkin secara aturan bisa lebih fleksibel. Biasanya kalau hanya sampel, yang penting kan kita ingin mencari buyer itu supaya suka dulu dengan barang kita itu ya. Jadi mungkin bisa sampel dulu untuk test case ya. Biasanya untuk dicoba dulu sebagai sampel dan sebagainya, sehingga ini diharapkan nanti kalau mereka memang sudah ada sampel, mereka suka, mereka bisa order gitu ya. Nah ini meyakinkan buyer terlebih dahulu. Kemudian nanti juga kalau misalnya Bapak Ibu misalnya sudah sudah punya relasi di luar negeri, buyer di luar negeri bisa dipertahankan ya. Bagaimana kita bisa menjalin hubungan terus dengan dia ya, dan juga kepercayaan di negara tujuan itu juga, dan kita juga bisa memanfaatkan ya perwakilan dagang kita di luar negeri. Kadang-kadang ada saja permasalahan yang terjadi ya. Ini kalau kita kayak kemarin itu ada dari Bojonegoro kitchenware itu ya, ekspor ke Korea, ternyata ada masalah dengan buyer di sananya dan kita minta perwakilan dagang kita di ITPC kita di Korea, di Busan, untuk membantu kita agar proses ini supaya menyelesaikan masalah ini. Ini kadang-kadang kita perlu hal seperti ini kalau memang kita masih baru di di ekspor ini. Jadi kita manfaatkan semua instrumen yang ada. Kalau memang ada asosiasi lebih bagus lagi, kita bisa ikut asosiasi yang ada. Mungkin kita bisa saling sharing di dalam asosiasi itu. Mereka selama ini mendapatkan pasar di mana, kita bisa belajar dari mereka untuk memasuki pasar di negara tujuan. Artinya kita bisa memenuhi standar yang ada di sana, kemudian kita bisa mencari buyer yang baru di sana. Jadi itu saya pikir Bapak Ibu bisa memanfaatkan. Jadi kalau bisa bergabunglah dalam asosiasi ya, dalam kumpulan yang sejenis yang itu bisa mendapatkan akses ke negara tujuan. Mungkin itu Bu beberapa strategi kita bisa memasuki pasar di luar negeri. Baik, apakah ada pertanyaan yang lain untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya? Silakan menuliskannya di kolom chat, atau mungkin ada rekan-rekan Indonesia Direct yang ingin bertanya, silakan. Semakin malam ini sepertinya sudah semakin hening. Kita langsung ke tugas saja Mbak Janet. Gimana Mbak Janet? Maaf Pak, ini ada yang bertanya. Oke, satu pertanyaan dulu. Iya.
dari Bapak Eko Sugiarto. Jika saya seorang eksportir non-produsen, bagaimana langkah-langkah teknis untuk riset pemilihan produk yang sesuai untuk saya jadikan komoditi ekspor? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Eko Sugiarto. Tadi saya sudah sampaikan ya. Jadi apa namanya? Ya mungkin kita bisa mulai dari sekeliling kita Pak. Bapak misalnya punya akses supplier dari mana saja itu ya. Kalau memang kita nggak punya referensi, mampirlah ke misalnya ke pasar induk gitu ya. Mungkin di situ produk-produk yang bisa dijual di sana. Yang penting kita mencari jaringan di sana ya, jejaring networking supplier di sana. Apa namanya yang bisa apa saja tadi misalnya kita itu kaya dengan rempah-rempah misalnya ya, kita bisa mulai dari situ bisa juga ya. Atau apa namanya produk-produk yang sudah jadi bisa kita juga collect dan kita bisa bisa kita lihat apa sih kira-kira keunggulan dari produk-produk yang sudah jadi itu tadi. Jadi misalnya seperti itu. Jadi kita memastikan bahwa ketika ada order, ketika ada buyer yang kita tawarkan, kemudian dia ya menawarkan beberapa kuantiti atau apa, kita sudah punya supplier yang cukup gitu ya. Ini saya pikir penting ya. Jangan sampai misalnya ada buyer misalnya butuh 4 ton tapi kita sendiri bingung bagaimana cara nyarinya. Nah, hal seperti ini yang kita perlu riset dulu. Kekuatan kita ada di mana sih gitu ya. Kekuatan kita itu ada di mana. Nah, itu yang mungkin perlu kita lakukan riset ya. Supplier kita itu dari mana saja, sumber-sumbernya dari mana saja, kontak pasarnya siapa saja, kemudian mungkin harganya juga berapa gitu kan dari supplier. Kalau Bapak Ibu kan eksportir tapi non produsen gitu ya. Bapak Ibu kan berarti trader gitu kan. Nah, cuma komoditasnya apa, produknya apa yang mau dijadikan ekspor, ya kita mulainya dari tadi itu, bisa dari sekeliling kita. Kalau tadi ini ada TV desa, carilah di desa kita atau di sekeliling kita lah, apa yang komoditas yang kira-kira cukup banyak di sekeliling kita, itu seperti apa, kemudian nanti kita bisa mencari peluang pasarnya ada di mana. Saya pikir mungkin dengan cara seperti itu dulu. Saya juga perusahaan saya juga seperti itu ya, di bidang rempah-rempah juga. Jadi saya juga mencari supplier dulu, ini ada di mana saja, berapa kekuatannya, harganya berapa, kontak pasarnya siapa saja, saya sudah kumpulkan semua. Kemudian mencari peluang pasarnya ada di mana. Nah, itu beberapa strategi riset ya untuk pemilihan produk. Jadi produknya bisa apa saja tergantung bagaimana kita mengumpulkan informasi yang ada itu. Mungkin itu dulu dari saya. Ini sudah jam 9. Saya pikir mungkin waktu saya sampai di sini saja jam 9. Kalau ada lagi monggo silakan. Mungkin sampai jam 9. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Apakah ada pertanyaan terakhir mungkin dari peserta webinar Bapak Ibu? Silakan. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, untuk Pak Rosanto dimohon untuk memberikan tugas yang harus dikerjakan dan dikumpulkan untuk semua peserta, Pak. Oh, ada tugasnya ya? Iya. Berarti ada yang nilai nanti. Iya Pak, karena pelatihan harus gitu Pak, biar mereka bisa mengerjakan sesuai dengan apa yang materi yang Bapak sudah sampaikan hari ini. Akan ada penilaian juga Pak. Makasih. Oke, terima kasih Pak Habib. Bapak Ibu, mungkin tugas dari saya tadi kan juga mencari peluang pasar ya. Nah, tugas dari saya
Bapak Ibu, produk Bapak Ibu. Kalau misalnya tadi tidak punya produk, ya apa sajalah komoditas Bapak Ibu yang kira-kira Bapak Ibu mau jual, gitu ya, mau ekspor itu apa saja, apa. Kemudian carilah HS code-nya, kemudian carilah peluang pasarnya ada di negara mana saja. Ya, carilah peluang pasarnya ada di negara mana saja. Ya, carilah 25 negara yang memiliki peluang pasar paling besar. Ya, kemudian setelah itu carilah buyernya, carilah website buyernya. Nah, setelah itu Bapak Ibu kumpulkan email-emailnya. Paling tidak 100 buyer. Ya. Paling tidak 100 buyer. Kumpulkan dalam satu list begitu, dalam satu HS code, ya itu kan tadi banyak sekali ya. 100 buyer, ya, paling tidak 100 buyer. Emailnya dari buyer itu tadi. Kemudian setelah itu Bapak Ibu buatlah kuotasi. Kuotasi itu penawaran dari produk Bapak Ibu. Buatlah surat penawaran, ya. Buatlah surat penawaran kuotasi dari Bapak Ibu kepada buyer. Ya. Contoh kuotasi Bapak Ibu bisa lihat di website banyak sekali. Ya, Bapak Ibu misalnya jual apa, komoditas apa, kemudian berapa harganya, gitu ya. Paling tidak itu, kemudian nanti setelah itu Bapak Ibu list ya komoditasnya apa, harganya berapa. Kemudian buatlah penawaran, minimum kuantitinya juga jangan lupa disampaikan juga ya. Misalnya silakan nanti Bapak Ibu bisa buat penawaran, kemudian tadi list lah websitenya buyer ya, dan emailnya ya, email dari buyer. Paling tidak 100 ya, 100 list buyer. Ya, tadi aja yang kita buka tadi ada 400 ya. Ya, ini 100. Nah, mungkin itu saja tugas dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini selesai tugas langsung jadi eksportir, Pak. Mereka sudah, jadi memang tugas Pak Rosanto nggak main-main. Kemudian jadi kita ulangi ya. Pertama, Pak Rosanto minta Bapak Ibu yang sudah punya produk berarti akan melis HS code-nya sesuai dengan produknya. Begitu ya Pak Rosanto ya? Cari HS code-nya. Ya Pak, betul. Ya, kemudian setelah itu masuk di apa saja boleh, termasuk yang diajarkan tadi sebenarnya ada World Trade Map, itu yang paling gampang, itu yang semua datanya ada di situ. Cari buyer 100, kemudian buyer itu di list, dan setelah di list, bikin surat penawaran. Nah, Bapak Ibu berarti yang sudah punya produk, bikin surat penawaran sesuai produknya, yang belum punya produk, bayang-bayang ke, jadi apa namanya, imajiner dulu, ini kira-kira saya punya produk apa, keripik, bikin aja gitu dulu, bisa akses video-videonya pelatihan kita tahun lalu, Indonesia Direct ada, maupun lihat di YouTube atau juga di internet, beberapa surat penawaran ada. Kalau sudah, baru nanti akan dikumpulkan dan akan kita kasih nilai. Kapan pengumpulannya Pak Rosanto kira-kira ini? Saya menyerahkan kepada Pak Bib 1 minggu, kira-kira bagaimana? Siap. Nanti kita akan tentukan 1 minggu sesuai dengan permintaan Pak Rosanto. Gitu ya. Tugas untuk semua, baik ke UKM maupun intern, semua tugasnya sama seperti itu. Buat intern belum punya produk, silahkan kamu bisa seperti tadi disebutkan oleh salah satu penanya, kalau mau jadi trader misalnya, gimana, atau punya imaginary produk juga silahkan. Begitu ya, dari saya cuma menegaskan aja tugas yang disampaikan Pak Rosanto. Tapi betul, ini kalau Bapak Ibu berhasil semua tugas ini, sudah saya jamin langsung setelah itu bisa ekspor beneran ini. Terima kasih. Mbak Janet, silakan. Ya, terima kasih Pak Rosanto, Pak Bib.
Bapak dan Ibu peserta webinar, serta rekan-rekan Indonesia Direct. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk TV Desa yang telah membantu berjalannya acara webinar malam hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan kata-kata yang saya lakukan. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini bermanfaat di masa yang akan datang. Ya, baik Mbak Janet, sebelum selesai sedikit tambahan dari saya untuk link trade map dan lain sebagainya mungkin nanti akan kita share di grup, dan kalau masih kesulitan bisa nanti tanya ke tim Indonesia Direct untuk bagaimana sih caranya masuk, karena kalau mau masuk di World Trade Map misalnya itu Anda harus registrasi dulu, bikin akun dulu, kemudian registrasi, kasih password dan lain sebagainya. Mungkin tadi Pak Rosanto nganggap teman-teman sudah bisa semua ya Pak, sorry. Tapi mungkin banyak yang belum tahu bagaimana sih caranya buka World Trade Map, kan harus register dan lain sebagainya dulu begitu. Dan nanti bisa dijelaskan oleh Dava, oleh teman-teman lain semua di Indonesia Direct. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya, Pak Pip, Bu Janet, saya mohon pamit. Terima kasih. Untuk acara webinar malam ini sudah berakhir. Silakan untuk Bapak dan Ibu untuk meninggalkan Zoom malam hari ini. Terima kasih.